Dan pembicara kita adalah Parsaoran Silalahi, PhD dari Universitas AKBP Nomensen. Ya, saya sendiri Maurits Panggabean, Teknik Elektro 98 ITB. Jadi selamat datang Bapak Ibu sekalian, bisa kita berbincang santai dengan topik yang menarik, dengan nikmati kopi dan teh kita di tempat kita, ya. Mohon nonaktifkan juga mikrofon kita saat presentasi. Baik, rundown kita hari ini adalah pengantar 5 menit dari saya, kemudian kita akan presentasi, lanjutkan langsung dengan presentasi 30 menit dari Laisaur, dan 5 menit sebelum berakhir nanti saya akan berikan reminder ya, ya. Dan kita akan lanjutkan setelah presentasi dengan Q&A, question and answer, 50 menit. Nanti kita lihat apakah waktunya cukup ya untuk menanimo teman-teman Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan tutup 5 menit sebelumnya, setelahnya. Baik, juga nanti saat untuk Q&A, Bapak Ibu sekalian saat presentasi boleh menuliskan pertanyaan Bapak Ibu sekalian di chat ya. Jadi nanti kita akan merangkumkan dari sana pertanyaan yang akan ditujukan kepada Laisaur sebagai pembicara. Baik, saya lanjut dengan pengantar sedikit tentang Gajah Toba dan Kopi Awan. Gajah Toba sendiri adalah sebuah perkumpulan alumni ITB Batak dan juga Kristen yang peduli akan kawasan Danau Toba. Dan Batak di sini ya semua Batak ya, Batak Toba, Karo, Simalungun, dan semuanya. Dan ini websitenya kita berdiri tahun 2016 dan sampai saat ini sudah melaksanakan dan sedang melaksanakan juga berbagai program-program untuk pengembangan kawasan Danau Toba dan juga untuk mengembangkan para anggota kita juga. Nah, Kopi Awan ini adalah salah satu dari program kita di mana kita ingin membangun tidak hanya anggota Gajah Toba, tapi juga topik-topik yang juga berguna untuk umum ya. Dan salah satunya topik kita sekarang. Iya. Baik, sekarang kita sudah ada 45 peserta. Ya, puji Tuhan. Dan juga sama Paskah juga untuk besok ya. Ini momen yang minggu yang khusus bagi kita. Jadi kalau sedikit pandangan dari pengantar dari saya, kalau kita lihat kitab Kejadian, bagaimana Tuhan berkata, ya, kuasai dan taklukkanlah alam ciptaan ini kan. Dan disitulah ada panggilan mandat budaya bagi kita untuk sebagai umat Tuhan mengerjakan dan mengelola apa yang sudah Tuhan jadikan. Nah, secara khusus saat ini kita akan belajar bagaimana kita mengerjakan mandat budaya soal ternak babi, kan begitu. Karena babi adalah ciptaan Tuhan juga yang kita akan belajar dari Pak Saur, Laisaur bagaimana kita menjalankan mandat budaya untuk kemajuan secara khusus kawasan Danau Toba. Namun juga bukan berarti bahwa kita fokus di kawasan Danau Toba saja. Rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian mungkin ingin terinspirasi beternak babi di tempat lain. Nah, saya yakin ilmu yang akan dibagikan oleh Laisaur juga akan berguna juga di tempat-tempat lainnya. Baik. Sedikit saya memperkenalkan pembicara kita hari ini. Bapak Parsaoran Silalahi, PhD. Pendidikannya adalah major animal breeding dan genetics, jadi sampai ke level genetikanya ya Bapak Ibu sekalian. Dan menyelesaikan sarjana di IPB, Pertanian Bogor tahun 2005. Kemudian juga menyelesaikan master di IPB juga 2011. Dan PhD di Universitas Paris-Saclay di Prancis tahun 2017. Kemudian beliau melanjutkan postdoktoral
studi di Tunghai University di Taiwan 2018 dan 2019, dan sejak September 2020 sebagai dosen di Universitas HKBP Nomensen. Ya. Dan juga sudah lama dan sampai sekarang juga berkarya sebagai konsultan bisnis ternak babi di berbagai tempat di Indonesia, termasuk juga di Taiwan ya. Nanti Lai Saur bisa share juga di dalam presentasinya. Baik. Nah, scale yang Pak Saur ceritakan ke saya itu sampai level skala 700 ekor ya. Jadi sudah besar ya. Nah, Oke. Baik, demikian pengantar dari saya. Kita sudah hampir 50 peserta saat ini. Saya akan stop sharing saya. Mohon Bapak Ibu sekalian bisa menonaktifkan mikrofonnya. Presentasi kita akan segera kita mulai. Silakan. Silakan, Lai Pasaran, boleh di-share. Oke, terima kasih Pak Moritz. Terima kasih semuanya yang udah ikut webinar kita hari ini. Malam ini malam yang membahagiakan ya, bisa dipersatukan di webinar mengenai ternak babi. Di mana ternak babi ini salah satu kesukaan saya ya. Bukan hanya suka makan, mungkin semua teman-teman suka makan, tapi ya banyak yang nggak suka memelihara ya. Jadi saat ini kita bagi-bagi informasi bagaimana cara beternak babi yang efisien, begitulah kurang lebih ya. Tadi saya juga terima kasih sudah diperkenalkan dengan Pak Moritz ya. CV saya sudah diperkenalkan, saya rasa sudah cukup. Mungkin kita langsung masuk ke materinya ya supaya tidak terlalu malam nanti diskusinya. Silakan. Udah kelihatan ya Pak NP ya, Pak Moritz ya? Ya, kelihatan dan suara juga jelas. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi yang pertama yang membuat menarik topik ini sebenarnya pas Pak Moritz dari Gajah Toba menawarkan mengenai bisnis ternak babi di kawasan Danau Toba itu. Pada saat saya balik dari Bogor ke Medan itu, di Medan harga babi lagi gila-gilaan gitu ya. Maksudnya gila-gilaan itu di luar normal, 2 kali lipat dari harga seperti biasanya gitu. Ini berita ini saya ambil dari Kompas ya, dari media Kompas online. Harga di Medan itu babi itu sampai 150.000 per kilogram. Biasanya hanya 65.000. Nah, saat ini harga babi normalnya harga babi itu 65.000 itu harga daging gitu, bukan harga babi hidup. Tapi saat ini harga babi hidup 60 ke 65.000 per kilogram hidup ditimbang di kandang. Yang tadinya normalnya itu harganya 30.000 per kilogram. Jadi terjadi kenaikan harga 2 kali lipat. Jadi kemarin juga saya cek tuh teman-teman di Medan, berapa harganya harga babi sekarang? Malah udah ada sampai 100.000 per kilogram hidup di kandang gitu. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu gitu ya? Kalau kita lihat di sini nih, karena ada pandemi penyakit babi, hampir 84% populasi babi di Sumatera Utara mati karena penyakit. Ya. 84% mati karena penyakit. Yang tadinya di Sumatera Utara populasi babi 1,2 juta ekor, turun menjadi 200.000 ekor. Kalau ini populasi ini tidak segera ditambah, ini mungkin nanti tahun baru yang akan datang tidak ada lagi ternak babi yang bisa dipotong. Ya akan habis nih yang 200.000 ekor. Karena konsumsi di Sumatera Utara itu hampir 100.000 ekor setahun gitu ya. Nggak mungkin ini dimakan semua, nanti nggak bereproduksi lagi babinya. Ya, jadi ada sampai 99.000 ekor babi dipotong per tahun di Sumatera Utara untuk tahun 2019. Jadi itu yang membuat harga ini naik karena ada penyakit babi sehingga populasinya berkurang 84%. Sehingga ini menjadi sebuah peluang juga sebenarnya untuk kita pecinta peternak babi yang mau beternak ataupun berbisnis babi, saatnya memulai gitu. Tapi memulai ini memang tidak sesuatu yang gampang gitu ya. Kenapa ini hilang 84% ya? Karena ada masalah gitu. Nah, siapa yang bisa mengatasi masalah ini? Lah dia yang akan menguasai bisnis ternak babi ini bisa sukses lah maksud saya ya. Paling tidak akan biaya produksi itu akan jauh lebih rendah daripada nanti
penjualan ternak babi yang akan didapat kalau sukses beternak babi. Ya. Kalau kita lihat fakta peternakan babi di Sumatera Utara ya, kalau dibandingkan misalnya nih kita mengambil data yang resmi aja, data dari BPS itu, Sumatera Utara itu ternak paling banyak itu ternak babi. Ya, maksudnya ternak itu yang dibandingkan dengan sapi, dibandingkan dengan kerbau, kambing, domba, yang ternak ya. Kalau dibandingkan unggas karena sudah beda gitu. Jadi babi itu paling banyak di Sumatera Utara. Ya. Kalau secara nasional, Sumatera Utara itu populasi babi terbanyak kedua setelah Nusa Tenggara Timur. Ya. Jadi ini sangat menarik sebenarnya Sumatera Utara ini untuk ternak babi ya. Pertama terbanyak Sumatera Utara. Mohon maaf ini Pak Bapak Ibu sekalian, bisa tolong mute. Baik, terima kasih. Bisa tolong di-unmute ya, Bapak Ibu sekalian, mikrofonnya. Jika Bapak Ibu tidak presentasi, silakan, bisa dilanjutkan. Saur, silakan, Udah bisa ya? Iya, silakan. Oke. Mungkin tadi dimatikan, jadi mati juga. Oke. Yang kedua itu jumlah babi di Sumatera Utara itu sampai 1,2 juta ekor. Ya, jadi kalau kita bagi nih, Sumatera Utara ini peternak kecil rata-rata 5 ekor lah rata-rata kepemilikan babi. Kalau kita bagi dengan satu keluarga punya 5 ekor, berarti ada 254.000 keluarga yang hidupnya juga dibantu oleh dari beternak babi gitu ya. Itu jumlah yang banyak gitu ya. Kalau satu keluarga itu ada 5 orang, berarti 1,5 juta orang yang hidupnya juga dibantu dari beternak babi. Artinya 10% dari penduduk Sumatera Utara. Ini jumlah yang besar ya, 10% dari jumlah penduduk Sumatera Utara. Ya. Dan uang yang beredar di industri ternak babi di Sumatera Utara itu sekitar 3,2 triliun per tahun. Ini untuk tahun 2019 ya, sebelum jadi pandemi penyakit tadi. Dan juga bisnis di pabrik pakan di Sumatera Utara ini juga banyak ya. Sumatera itu pusatnya di Sumatera Utara untuk peternakan. Gitu. Jadi pabrik pakan itu banyak di Medan gitu ya. Perputaran uang di bisnis ransum ya sekitar 4,3 triliun gitu ya. Kalau digabung dana dari jual beli daging dan juga dana dari jual beli pakan sama dengan APBD Provinsi Sumatera Utara sebenarnya. Saking besarnya industri ternak babi ini di Sumatera Utara gitu ya. Belum lagi ditambah obat-obatan dan yang lain-lain. Dan kalau kita spesifik lagi ke kawasan Danau Toba ya, kawasan Danau Toba ini 7 kabupaten ini menyuplai 66% babi di Sumatera Utara daratannya. Kalau Pulau Nias biasanya mereka hanya di Pulau Nias produksi dagingnya untuk menyuplai Pulau Nias gitu ya. Jadi populasi babi di kawasan Danau Toba dari 7 kabupaten itu Sumatera Utara ada 33 kabupaten dan kota. Nah, dari 7 kabupaten kota ini yang di kawasan Danau Toba ini menyuplai 66% babi. Jadi mereka kawasan Danau Toba itu menentukan suplai babi ke seluruh Sumatera, hampir seluruh Sumatera Utara. Gitu ya. Jadi ini supaya kita terbayang betapa besarnya pengaruh ternak babi di Sumatera Utara ya, sehingga pada saat ada kemarin penyakit babi itu menyerang babi di Sumatera Utara banyak yang demo gitu ya. Nah, ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak lah bisa kita bilang sekitar 1,52 juta orang ya atau 254.000 keluarga. Ya. Jadi kalau dibilang tadi di awal itu ada di berita di Kompas itu dan itu infonya dari Dinas Peternakan sekitar 80% babi itu mati, artinya 80% dari 250.000 kakak ini terdampak lah istilahnya. Ya, jadi ada kejadian bencana non alam lain untuk peternak babi sehingga banyak yang rugi. Ya. Ini nggak jalan ya. Nah, kalau kita lihat di sini totalnya ya, kita melihat populasi ternak babi di kawasan Danau Toba. Kawasan Danau Toba itu sekitar 517.000 ekor. Ya, total Sumatera Utara itu 1.200.000 ekor. Ya. Di Pulau Nias termasuk besar juga di sana populasi babi, tapi populasi babi di Nias itu hanya untuk menyuplai Nias, jarang masuk ke Sumatera Daratan. Sehingga kalau kita lihat di sini Tapanuli Utara, Toba, Simalungun, Dairi, Karo, dan Humbang Has, tambah Samosir, ini menguasai 66
pasar Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara ini pasarnya bukan hanya di Sumatera Utara kita ini. Kita juga menyuplai kurang lebih 60% pasar babi di Pulau Sumatera dari Sumatera Utara ini asalnya. Dan 20% daging yang dipasok ke Jakarta itu dari Sumatera Utara juga. Jadi ada pemain-pemain peternak-peternak besar juga di Sumatera Utara yang sudah sanggup dia bersaing sampai ke level nasional gitu ya. Antar provinsi dia jual babi sudah gitu ya. Nah, yang banyak sebenarnya kemarin kena serang penyakit ini adalah peternakan rakyat. Kenapa peternakan rakyat? Karena cara beternaknya masih tradisional lah gitu ya, masih ala kadarnya gitu ya. Nah, itu yang memotivasi kita, mungkin saya juga memotivasi Gajah Toba juga, kita membuat webinar ini supaya ada gambaran awal dulu. Mungkin nanti kalau kita mau perdalam lagi, kita tambah lagi webinar seri berikutnya supaya lebih detail apa yang harus kita persiapkan supaya musibah atau bencana non alam yang kemarin terjadi itu tidak terulang. Apa bencana non alam yang kemarin itu terjadi? Yang terjadi kemarin itu adalah ada virus African Swine Fever namanya, atau disingkat ASF. Virus ini menyerang babi langsung mati gitu, nggak ada istilah bisa diobatin atau bertahan hidup. Tingkat kematiannya 100%. Begitu kena mati. Tunggu seminggu kemudian mati gitu ya. Kalau kita lihat ini populasi babi nasional ya udah hampir ke 8 juta. Targetnya sebenarnya tahun 2020 itu populasi babi secara nasional itu 9 juta ekor. Tapi nyatanya gagal ya karena ada serangan wabah virus ini. Semua babi yang kena virus ini semuanya mati. Gitu ya. Ada orang setelah mati dikosongkan kandangnya, pelihara lagi, mati lagi. Gitu ya. Karena memang tidak ada obatnya, tidak ada vaksinnya gitu ya. Kalau kita sekarang menghadapi COVID-19 sudah ada vaksinnya, masih bisa kita tenang gitu ya. Kalau ternak babi sudah nggak bisa. Artinya ini prediksi di bulan Januari nih, prediksi Asosiasi Peternak Babi seluruh Indonesia, prediksinya itu baru separuh populasi babi nasional yang mati. Tapi sekarang prediksi itu udah berubah, udah meleset. Rupanya sekitar 70% populasi babi nasional itu hilang, mati karena virus ASF ini. Begitu ganasnya gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan Cina, di Cina itu yang populasi babinya 450 juta ekor, mati 300 juta ekor gitu ya. Sisa 150 juta ekor. Hampir 70% mati di Cina babinya ya. Itu udah ratusan juta ekor hitungannya ya. Kita ini masih 8 juta ekor awalnya, menurun menjadi ke 4 juta ekor mungkin saat ini gitu ya. Nah, ada yang perlu juga kita pelajari sebenarnya peternak-peternak ini terutama di kawasan Danau Toba ya. Peternak itu kurang dilatih gitu ya. Hanya beternak babi itu berdasarkan turun temurun. Jadi ada ini saya dapatkan survei dari Badan BPS ya. Dari lembaga statistik lah yang mensurvei peternak di Indonesia itu, bahwa peternak babi itu hampir 100% atau bisa kita bilang 98% tidak pernah ikut pelatihan beternak babi gitu ya. Kita bayangkan babi itu sangat banyak di Sumatera Utara, tapi yang beternak babi ini 95% ke atas ini tidak pernah pelatihan, tidak pernah belajar beternak babi, hanya berdasarkan ilmu turun temurun gitu ya. Tapi sayangnya begitu didalamin lagi, kenapa mereka tidak pernah ikut pelatihan peternakan babi? Alasannya sebenarnya pernah ada pelatihan gitu. Jadi bukan nggak mau, tapi tidak ada pelatihannya gitu. Ya untung juga nih Gajah Toba mengadakan webinar ini. Ini awalnya lah ya, ini masih sedikit di sini, bukan ke detail kita nanti bicaranya. Ini kita bicara umum. Tapi peternak babi itu sangat jarang dikasih pelatihan. Mungkin nggak ada yang perhatian gitu ya. Jadi atau karena ternak ini juga haram, pemerintah tidak terlalu banyak kasih konsen lagi, tidak mengalokasikan SDM dan SDA sama sumber daya uang gitu ya, sehingga tidak ada pelatihan. Sehingga kalau terjadi seperti tadi virus menyerang, semua mati babinya, hampir 80% mati. Istilahnya udah bisa kita bilang industri peternakan babi di Sumatera Utara itu udah kolaps semuanya. Ya, saya tahu beberapa peternakan yang kapasitasnya ratusan ribu ekor juga mati gitu ya. Jadi bukan hanya peternak kecil, virus ini menyerang semuanya gitu ya, nggak kenal dia peternakan besar dan kecil, mati gitu ya. Setelah dilihat fakta ini, rupanya banyak peternak rakyat tidak pernah pelatihan, dan karena mereka tidak pelatihan karena tidak pernah diberikan pelatihan gitu ya. Jadi mereka nggak tahu. Buktinya terlihat di mana? Nah ini kalau kita lihat di sini nih ada 3 dibandingkan nih, peternak ayam broiler, peternak sapi, dan peternak babi. Kelihatan dari sini. Kalau peternak ayam broiler itu mereka memvaksin ternaknya rutin, teratur gitu ya. Divaksin teratur sehingga terbebas dari bencana seperti tadi, banyak penyakit yang datang gitu ya. Nah, kalau kita lihat peternak babi hampir 90% tidak pernah memvaksin babinya. Entah makanya kemarin Sumatera Utara itu bingung apakah ini virus kolera atau virus ASF gitu ya.
Jadi diserang, semua penyakit itu sekaligus datang, mati gitu ya. Rupanya setelah kita teliti lebih dalam, peternak babi itu tidak pernah vaksin gitu ya. Ya mungkin wajar juga ya, apa namanya, manusia aja kadang ada yang nggak mau divaksin gitu ya, atau jarang divaksin secara reguler gitu ya. Ini di peternakan babi kenyataannya seperti ini, makanya kematian babi sampai 80% itu wajar. Karena kenapa? Peternak babi ini jarang diajarin untuk beternak gitu. Kalaupun mau diajarin, nggak tahu siapa yang mengajarin, di mana dan kapan, apakah secara rutin, apakah hanya ala kadarnya gitu ya. Jadi ini yang perlu kita tingkatkan supaya bisnis ternak babi ini bisa memajukan masyarakat di kawasan Danau Toba. Grafik ini harus dirubah gitu ya. Yang biru ini harusnya di sebelah kiri gitu ya. Vaksin reguler itu harus dilakukan gitu. Jangan kalau udah mau mati baru divaksin, itu namanya mempercepat mati gitu ya. Nah, itu mungkin karena apa namanya, peternak tidak pernah diajarin sehingga terjadilah demikian gitu ya. Nah, apa virus yang menyerang kemarin sehingga begitu parah gitu ya? Virus ini mirip lah ya, saya bukan menuduh Cina yang menyebarkan COVID-19, tapi awalnya outbreak-nya, mewabahnya di Cina. ASF ini juga mewabahnya di Cina. Ya, dari Cina, di Indonesia pertama kali masuk virus ini ke Medan, ke Belawan gitu ya. Dari mana datangnya kok ke Belawan? Dari sisa-sisa makanan di kapal laut gitu ya. Sisa makanan dari kapal laut diambil oleh peternak-peternak di Belawan, dikasih sisa ini ke ternak babinya, sehingga orang yang punya kapal yang orang Cina yang makan daging babi dari Cina yang udah terinfeksi virus ini, limbahnya itu dikasih makan ke babi di Indonesia, tertularlah babi di Indonesia. Untungnya virus ini tidak menular ke manusia. Seandainya menular ke manusia, bisa juga manusia berkurang 84% di Sumatera Utara. Tapi Tuhan itu baik, dibuat itu tidak menular ke manusia, hanya mematikan pada babi. Begitu kena, 5 hari kemudian mati, gitu ya. Dan untungnya tidak menular ke manusia, gitu ya. Ciri-ciri utamanya apa ini? Kita tidak perlu lihat semuanya. Yang merah ini yang paling utama sebenarnya. Jadi dia keluar darah dari mulut, dari hidung, dari telinga, dari anus. Ya, itu ciri-ciri yang paling gampang dilihat. Ya. Berdarah-darah dia, keluar darah dari situ. Yang kedua, ada aja yang selamat babi ini dari virus ini. Tapi kalaupun dia selamat, dia membawa virus. Kalau kita kawinkan ke babi yang sehat yang dia kawin juga bisa mati karena virus ada di dalam tubuhnya, gitu ya. Jadi penyakit ini sangat susah dihadapi, gitu ya. Apalagi nggak ada obat dan vaksinnya. Ini ciri-cirinya, ya. Mungkin ada yang udah pernah beternak babi bisa mengkonfirmasi apakah seperti ini babi yang menyerang babinya di tahun kemarin ya, dari awal 2019 akhir 2019 virus ini mewabah. Seperti inilah virus ASF itu yang mematikan hampir 84% populasi babi di Sumatera Utara. Ya. Nah, ini yang harus dihadapi. Inilah tantangan peternakan babi di Sumatera Utara. Ya, kalau kita lihat kok dari mana virusnya menular kok bisa kena se Sumatera Utara, pertama adalah dari babi hidup ini. Jadi ada orang karena di Medan, di Belawan babi sudah mati, jadi yang punya babi itu jual babinya murah-murah gitu. Dari kabupaten lain datang beli babi ke Medan gitu ya. Karena murah dibeli, dibawalah ke kampungnya. Misalnya ke Tarutung kah, ke Siantar kah, ke Dairi kah. Dibelilah karena murah di Medan. Rupanya di Medan itu murah karena sudah kena wabah di sana gitu. Jadi dijual murah daripada nanti mati kena wabah dijual. Ya dari daerah lain beli. Nah itulah menyebarlah penyakit ini ke daerah-daerah lain di Sumatera Utara gitu ya. Nah, kalau kita lihat selain dari tadi babi yang dibawa dari Medan itu ke daerah lain, ke kabupaten lain menular, ada banyak cara lain penyakit itu masuk ke kandang babi ya. Yang pertama itu yang tadi nih, dia beli babi membeli babi dari peternakan yang sudah kena wabah gitu ya. Artinya wabahnya pindah ke kita gitu ya. Dan ada yang lain dari pakan, dari air, dari orang yang berkunjung. Misalkan nih kita beternak babi, orang berkunjung dilihat babi kita padahal dia juga punya ternak babi tapi yang sudah kena wabah. Bisa dia bawa virus gitu ya. Samalah sebenarnya menangani virus ASF ini seperti kita menangani COVID-19, jaga jarak gitu, nggak boleh bersentuhan. Orang datang ke kandang babi kita nggak boleh pegang-pegang kandang, nggak boleh pegang-pegang babi gitu ya. Sepatunya harus dibungkus itu, nggak boleh sembarangan masuk gitu ya. Ada juga virus ini bisa berpindah karena dibawa hewan liar, bisa lewat oleh lalat, oleh burung. Coba kalau kita di kampung kan burung gereja banyak tuh di peternakan. Kalau satu peternakan kena wabah, burung ini bisa menyebarkan kemana-mana. Dia cari makan di sini, pindah ke peternakan si B, si C, si D, dan lain-lain. Banyak jalannya, sehingga amat sangat susah sebenarnya tantangannya beternak babi ini kalau ada penyakit seperti sekarang ini ya. Jadi harus butuh orang yang benar-benar niat dan tahu caranya bagaimana, baru boleh mulai beternak babi. Jangan dimulai kalau pengetahuannya masih setengah-setengah.
Oke, itu bagian awal tadi, pembuka tadi memang saya bicara mengenai penyakit babi. Karena memang itulah yang terjadi saat ini di Sumatera Utara. Itu masalah utamanya. Ya, saya sampaikan itu pembukanya. Tapi ada caranya, ada untuk bisa lewat dari sana. Mitra saya ada di apa? Di Kupang, ya di Kupang juga, aduh lebih parah lagi di sana. Ya, ada yang selamat, ada. Gitu. Yang selamat bagaimana? Ada caranya. Mungkin di sesi tersendiri itu bagaimana caranya supaya selamat dari virus ASF ini. Ya, jadi bagian kedua sekarang kita ngomong mengenai biologi ternak babi, ciri-ciri ternak babi. Apa ternak babi itu apa sih gitu ya? Jadi yang pertama babi itu bisa hidup 25 tahun. Ya, tapi meskipun hidup 25 tahun, kita pelihara 4 tahun aja. Dari 4 tahun kita pelihara dia itu sudah bisa beranak 6 kali. Ya, itu ekonomisnya. Kalau kita tunggu 25 tahun, mungkin anaknya nanti sudah sedikit. Ya. Nah, buntingnya biasanya orang bilang 4 bulan kurang 4 hari atau 3 bulan 3 minggu 3 hari. Gitu ya. Jadi babi beranak dikasih menyusu 1 bulan ya. Setelah umur 6 bulan dia dikawinkan bisa dipotong kalau udah bobot 100 kilo. Ada juga yang dipertahankan sampai 7 bulan 8 bulan dikawinkan, beranak dia pada saat umur 1 tahun gitu ya. Nah, babi tidak boleh dikawinkan sepanjang hari, dia punya siklus birahi. Dia hanya dikawinkan pada lagi birahi aja. Jadi percuma aja kita kawinkan kalau tidak lagi birahi. Anak babi itu lahir beratnya 1 sampai 1,5 kilo gitu ya. Nah, kalau anak babi beranak di kampung-kampung kan jarang dikasih pemanas gitu ya. Biasanya di situ banyak anak babi mati gitu ya. Itu di desa-desa, padahal mungkin anak babinya 10, tapi karena nggak dikasih pemanas matilah anak babinya. Karena babi baru lahir itu mirip dengan manusia gitu ya. Kalau tidak ada pemanas, suhu tubuhnya akan mengikuti suhu tubuh lingkungannya, bisa mati dia ya. Jadi sehingga perlu pemanas, nggak boleh nggak ada pemanas, apalagi di daerah-daerah dingin seperti di Karo gitu ya, Dairi mungkin ya, daerah-daerah dingin butuh pemanas. Nggak ada pemanas, kemungkinan besar babi mati ya. Nah, bagaimana menghitung misalkan nih, kalau saya punya 100 induk babi, berapa total babi di kandang saya? Ya, nanti bisa dibaca lebih detail. Kalau kita punya 100 ekor induk babi, kurang lebih di kandang kita itu ada 860 ekor babi. Ya. Kalau kita punya 100 ekor babi di sini, kita bisa menjual 2000 ekor babi setahun. Bisa kita 2 kali lipat ini yang kita jual ya. Ini karena posisinya masih ada yang bunting, ada yang menyusui ya. Jadi kalau kita punya 100 ekor babi, kita bisa jual anak babi 2000 ekor setahun. Itu patokannya supaya memudahkan menghitung ya, meskipun ada perhitungan detailnya, tapi asumsinya, guideline-nya, kalau kita punya 100 ekor induk babi, kita bisa menjual 2000 ekor babi setahun. Atau kalau kita punya 1 induk babi, kita bisa jual 20 ekor anak babi setahun. Jadi maksudnya sekali beranak 10, 2 kali beranak dia setahun jadi 20 gitu ya. Itu sederhananya. Nah, perhitungannya tadi itu dari sini. Kita lewatkan aja yang ini. Nah, ini jenis babi yang ada di Indonesia. Babi ras ya. Kita juga punya babi di Indonesia ini, babi lokal juga ada. Tapi ini babi ras. Yang paling umum dipelihara ini yang kiri atas, ya, kiri bawah, ya, Landrace Duroc. Ini dikawinkan, ya. Tapi ada juga yang orang yang menggabungkan Landrace, Duroc sama Yorkshire yang tengah bawah ini. Ada punya 3 ini. Ada juga yang mengganti Duroc ini dengan Hampshire yang di tengah atas ini, ya. Ini yang paling umum, yang 4 ini yang paling umum ada di Indonesia babinya. Tapi yang lain ada juga yang Berkshire ya, yang kanan bawah sama yang campuran ini yang kanan atas. Ya, ini yang udah umum di Indonesia. Kalau kita ke peternakan babi, biasanya mereka akan pelihara jenis-jenis babi yang begini. Ya. Nah, ini ada babi lokal juga. Ini nggak boleh punah juga ini. Dulu profesor saya di IPB bilang ada babi Batak. Tapi sebenarnya bukan babi Batak, namanya babi Rambe. Babi Batak. Iya, dibilang babi Batak. Tapi sebenarnya bukan babi Batak, namanya babi Rambe. Cuman profesor ini supaya langsung orang tahu di mana babi Rambe itu, dibilanglah namanya babi Batak. Sehingga orang kalau dibilang babi Batak, pikirannya udah ke Sumatera Utara. Kalau dibilang babi Rambe, masih bingung nih dari mana ini ya. Nah, ini 2 babi ini sebenarnya jenis yang sama. Nah, ini di Toba lah ini saya ambil fotonya ya, yang atas 2 ini. Ini punya masyarakat ini yang masih dilepas ya. Ya, ini yang jadi bermasalah nanti dengan BPODT nih. Kalau babinya lepas-lepas begini nggak datang turis nanti ke kawasan Danau Toba kan. Nah, kalau yang di bawah ini babi ini milik pemerintah ini. Di Siborong-borong itu ada namanya Balai Penelitian Ternak Unggul. Gitu ya. Jadi ini dikonservasi supaya tidak punah gitu. Karena biasalah kita orang Indonesia ini langsung maunya yang mirip dengan yang orang bule punya gitu ya. Babi lokalnya dihilangkan gitu, nggak dipelihara gitu. Padahal ini juga ada pasar khusus untuk seperti ini gitu ya. Ini kan bagus ini yang bawah ini. Ya, yang di atas ini agak lebih kurus ya. Jadi tetap ini harus kita manfaatkan, pasti ada pasarnya nanti khusus ya.
Jadi ini babi lokal yang ada di Sumatera Utara, namanya juga babi Batak ada, babi Nias ada, babi Toraja ada, ya babi Bali juga ada, ya yang babi lokal ya. Biasanya di masing-masing daerah itu ada kepentingannya kenapa tetap dipertahankan. Nah, caranya mengupgrade genetik babi itu bagaimana? Gitu kan banyak jenis babi nih di mana-mana nih jenis babi. Masa kalau babi kampung apa kita berserah aja babi kampung itu terus yang kita pelihara? Enggak. Jadi bisa kita beli sperma ya, beli sperma dari balai, kita kawin suntik babi kita ya. Kita hanya beli sperma aja. Kalau kita ngambil pejantan, menyewa pejantan, biasanya di kampung-kampung di KDT ini masih menyewa pejantan gitu. Kalau pejantannya dia punya penyakit bisa menular ke babi kita gitu ya. Jadi biasanya kita ya usahakan belinya spermanya aja dikawin suntik gitu ya. Kalaupun kita harus butuh pejantan yang hidup, kita beli aja, jangan yang pejantan yang disewa-sewakan. Karena ini berpotensi membawa penyakit ke sana kemari gitu lah ya. Nggak boleh dia gonta-ganti pasangan lah. Seperti kalau di kandang kita ya di kandang kita aja terus. Jadi kalau dari balai pemerintah, sebenarnya tidak hanya balai pemerintah, bisa juga dari perusahaan swasta yang besar. Di Sumatera Utara ini banyak perusahaan swasta besar peternakan babi gitu ya. Apakah mereka mau membagi genetiknya itu menjadi pertanyaan yang lain ya, kebijakan pemerintah yang mengatur itu gitu ya. Jadi bisa dari mereka kita dapatkan sperma unggul atau pejantan unggul untuk di bawah pejantan itu dibagikan, bukan dibagikan, jantannya ditaruh di masyarakat sehingga spermanya ditampung dipakai untuk mengamini babi-babi yang ada di masyarakat lah di kelompok tani gitu. Supaya genetiknya jangan sampai untuk 100 kilo itu kita butuh 2 tahun meliharanya, rugi nanti gitu ya. Jadi ada skema seperti ini mengupgrade genetik babinya. Gitu ya. Nah, ini babi yang biasa untuk menghasilkan babi potong, kita kawinkan begini nih. Ya. Jadi yang pertama kita kawinkan misalkan nih Hampshire dengan Landrace kita kawinkan. Anaknya betina kita kawinkan lagi dengan Duroc yang di bawah ini. Hasilnya itulah babi potong. Biasanya kalau perkawinannya begitu, anaknya itu nanti akan banyak. Jadi kalau ini beranak nih, F1 female ini, babi betina ini kalau beranak, anaknya banyak. Tapi anaknya banyak, pertumbuhannya juga cepat gitu. Kalau dia hanya satu jenis, keunggulannya hanya satu nanti. Dia beranak banyak tapi pertumbuhannya lambat gitu. Atau pertumbuhannya cepat, anaknya sedikit gitu ya. Jadi harus dilakukan kawin silang gitu ya. Silangkan sana, silangkan sini sehingga keunggulan dari masing-masing babi ini bisa terkumpul di satu individu. Ini yang babi potong ini. Gitu ya. Sama seperti ayam potong. Ayam potong itu kan 1 kilo, 1 bulan bisa 1 kilo. Tapi indukannya kan 1 bulan nggak 1 kilo itu. 3 bulan mungkin baru 1 kilo indukannya ya. Tapi begitu dia dikawinkan dengan jenis yang berbeda, wah dapatlah ayam yang bagus. Mirip babi juga begitu. Kalau nggak dikawinkan begini, mungkin babi itu mencapai 100 kilo bisa 1 tahun gitu ya, lama. Gitu ya. Jadi ini perlu dikuasain. Kadang kita kan kalau di daerah-daerah memang ya maklum lah kalau masih peternakan rakyat, kita hanya memelihara satu jenis. Ya. Hanya satu jenis saja kita pelihara sehingga tidak ada silangan-silangan untuk mendapatkan varian-varian yang baru, pertumbuhan yang lebih cepat, yang lebih sehat, yang lebih kuat gitu ya. Jadi ini caranya menghasilkan babi potong yang bagus gitu ya. Yang bagus itu seperti apa? Ya seperti ini gitu ya. Memang ini juga sudah hasil seleksi ya, hasil seleksi dari zaman dulu-dulu. Nah, yang begini sekarang di Sumatera Utara yang sebelah kanan ini juga harganya 1 kilo ini 120.000 gitu. Yang berlemak dan tidak berlemak saat ini di Sumatera Utara sama harganya. Kenapa sama? Karena untuk mendapatkan yang berlemak pun susah gitu ya. Bagaimana mendapatkan yang berdaging seperti yang di kiri ini? Ya. Karena nggak ada lagi babi gitu. Ada pun babi yang bagus nggak dijual gitu. Ditahan dia sebagai induk. Aku nggak mau jual ini. Jadi yang dijual yang jelek-jelek beginilah. Ini pun harganya harga bagus gitu ya. Tapi yang diminati masyarakat sebenarnya tukang jagal juga lah ya. Yang kalau datang tukang jagal beli babi, mereka cari babi seperti yang di kiri ini. Dagingnya lebih banyak, bukan lemaknya lebih banyak gitu ya. Jadi ini udah hasil seleksi juga, hasil perkawinan seperti yang tadi juga. Kalau bisa kita lihat beginilah babi potong yang bagus gitu ya. Bisa kita buat begini, bisa kita silangkan. Jantannya dari mana, betinanya dari mana. Dunia ini kan sekarang sudah global nih, terkoneksi dari satu negara ke negara lain. Bisa nggak kita dapatkan sperma dari negara lain? Bisa. Gitu ya. Tinggal kita kontak sekarang, udah ada email, penerbangan internasional ada. Jadi untuk mendapatkan babi seperti ini nggak lagi menjadi sesuatu yang harus 100 tahun lagi kita dapat gitu. Besok kita ada uang, kita ada koneksi ke Kanada, kita kirim email, kirimkan shipping 1 minggu sampai, kawinkan langsung ke babi betina. Dapat kita babi begini. Udah dapat babi begini, yang jantan ini nggak usah dijual dulu, spermanya ditampung. Spermanya ditampung itu kita pakai kawin suntik babi yang lain gitu ya. Kualitas lah babinya. Nah yang begini yang laku. Kalau kita di KDT mungkin harga babi begini mungkin dulu sebelum ada pandemi itu harganya mungkin 35.000 sekilo. Kalau yang
grade 3 ini mungkin 25.000 sekilo gitu ya. Jadi ada grade-nya, grade 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kalau grade yang digambar ini adalah grade 1, dagingnya persentasenya lebih banyak gitu ya. Bisa kita buat begini? Bisa gitu ya, tidak susah gitu ya, tapi butuh waktu dan butuh modal lah, kurang lebih seperti itu. Kalau apa namanya, modal kita pas-pasan ya mungkin akan agak lebih lambat gitu. Nah, dari 100 kilo babi jadi apa dia? Ini kita langsung aja. Kalau dari 100 kilo babi yang hidup kita potong, jadi daging itu sekitar 57 kilo. Ya. Jadi kalau kita potong babi yang bobotnya 100 kilo, kita jual dagingnya 57 kilo, harga daging babi sekarang 120.000 1 kilo, kita 57 kali 120, itu udah sekitar 7 juta, 8 juta. Padahal dulu hanya 3 juta. Zaman sekarang udah nyampe lu. Karena harga babi per kilo itu sudah tinggi gitu ya. Jadi ini yang bisa dijual nih yang 57 kilo ini. Dari 100 kilo itu hampir 60% daging. Apalagi kalau grade-nya grade 1 yang tadi, ototnya lebih banyak. Ya. Jadi itu yang babi yang dipakai untuk dipotong, dipelihara untuk dipotong. Ya. Jadi di peternakan babi mungkin di kawasan Danau Toba yang paling cocok itu adalah penggemukan dan pembibitan, ya. Kalau yang atau kombinasinya ya, poin 3 kombinasinya bisa juga. Kalau yang poin 4 itu biasanya ini udah perusahaan-perusahaan tertentu lah ya yang punya akses genetik unggul dari berbagai negara gitu ya. Kalau nggak punya akses susah mendapatkan genetik unggul karena di balai pemerintah juga belum tentu ada yang menghasilkan bibit unggul. Nah, kalau untuk penggemukan apa yang paling kita lihat? Yang paling kita lihat adalah poin nomor 1, yang pertama, konversi langsung. Artinya berapa kilo pakan untuk menghasilkan 1 kilo daging gitu ya. Semakin banyak pakan, ya semakin jelek lah itu babi itu gitu ya. Kalau bisa 1 kilo pakan jadi 1 kilo daging gitu ya, bisa lebih menjadi 1 kilo gitu ya. Tapi itu kan nggak mungkin terjadi. Jadi mungkin 2 kilo ke 3 kilo pakan untuk menjadi 1 kilo daging, itu yang dicari peternak yang bisnisnya penggemukan gitu ya. Nah, ini dilihatlah berapa sih sebenarnya konversi langsung ini yang paling bagus. Di sini ada perhitungannya saya buat. Ini hasil penelitian ternak-ternak di Indonesia ya, bukan dari literatur di luar negeri. Ini penelitian ini di Seborong-Borong dilakukan ya. Yang meneliti ini mahasiswa IPB lagi ambil S2 di Seborong-Borong di PPT di Sinur lah namanya. Jadi babi di sana itu untuk menghasilkan 1 kilogram daging butuh 3 kilo sampai 4 kilo pakan. Ya, jadi kalau kita lihat yang Yorkshire 3 kilo dia untuk menjadi 1 kilo pakan. Kalau yang Durok dia 4 kilo. Itulah di Indonesia masih saat ini. Kemampuannya untuk kemampuan genetik ternak babi di Indonesia. Gitu ya. Nah, kalau kita hitung mana ya? Jadi konversi ransumnya itu ada yang mulai dari 2,5, ini ada yang tercapai nih. Di Bali, di Manado, 2,5 kilogram pakan untuk 1 kilogram daging itu bisa tercapai. Nah, kalau yang tadi kita lihat di Siborong-Borong itu, dia dari antara 3 sampai 4 ya. Kalau kita coba asumsikan ya, kita asumsikan konversi pakan kita itu 4, yang merah ini saya buat merah. Hitungannya kurang lebih seperti apa? Ini dengan harga sekarang ya, jadi bukan harga sebelum pandemi di ternak babi maksud saya. Ini harga sekarang. Anak babi bobot 20 kilo itu harganya 1.800.000. Ya. Nah, kalau dia konversi ransumnya 4 ya, yang tadi di sini 4, yang merah ini ya. Artinya untuk dia mencapai 100 kilo ini kan dia beli yang bobot 20. Kita jual nanti 100, berarti selisihnya 80. Maafin terus ya, Le. Ya, 5 menit lagi ya, Le ya. Ini permisi saya mute all ya. Ya, oke. Oke, saya Oke, silakan naik dilanjutkan. 5 menit lagi ya. Di-unmute dulu, Le. Oke. Jadi ini hitung-hitungannya lah ya, biar cepatnya sebenarnya harga beli babinya itu 1,8. Kalau babinya itu makan 4 kilo untuk nambah bobot badan 1 kilo, biaya pakannya 1,9 atau 2, hampir 1,2 juta ya. Totalnya biaya produksinya ini apa namanya? Bibit dan pakan ini 2,7 ya. Biaya totalnya itu menjadi 4,5 juta ya. Kalau yang bobot 100 kilo ini kita jual dengan harga 60.000 harga sekarang berarti 6 juta ya. 6 juta. Jadi kalau ini sederhana ya, kalau kita kurangkan kita dapat keuntungan 1,5 juta 1 ekor. Tapi kalau kita jual dalam bentuk daging, tadi kan persentase daging itu 57% atau 57 kilo. Harga daging babi sekarang 120.000 di Medan, bisa dapat 6,8 juta. Jadi kalau kita jual utuh dia dalam bentuk ternak hidup, pasti keuntungannya lebih rendah daripada kita jual udah dalam bentuk potongan.
Ya, itu sederhananya. Kalau kita nanti mau untung berapa, tinggal kita kali kita mau melihara berapa ekor. 10 ekor kah, 100 ekor kah, atau 10 ekor sebulan, atau 10 ekor seminggu gitu ya. Jadi kita tahu modalnya berapa yang harus kita siapkan. Oke, mana ini? Nah ini contoh ini di Manado ini dulu. Waktu saya di Manado ini potongan daging yang dijual di supermarket ya. Jadi dipotong-potong, potongannya seperti ini ya. Jadi ada bagian tertentu yang dijual, nggak semua bagian babi ini yang dijual di supermarket, hanya bagian-bagian tertentu yang banyak dicari orang gitu ya. Kita nggak tahu nih di Sumatera Utara preferensinya bagian yang mana yang disukain gitu ya. Kalau di kampung kan kaki babi pun kita makan ini bagian kaki ini gitu ya, ditutung di pembakaran gitu ya. Jadi ada potongan daging. Ada juga pelatihan tertentu untuk bagaimana cara memotong daging ini supaya tidak acak-acakan. Ada nama-namanya, kode-kodenya. Ini kandang sederhana gitu ya. Jadi kalau kita mau beternak babi 100 ekor, kita butuh kandang luasnya 100 meter. Itu aja hitungannya. Jadi yang di bawah ini, kalau kita bisnisnya penggemukan, 100 ekor itu butuh 100 meter. Hanya untuk kandang gitu ya, belum termasuk pembuangan limbah dan gudang pakan. Ini contohnya yang udah dibangun ya. Dari desain yang tadi ini kandangnya. Ya. Nah, ini kalau yang tadi kita ngomong yang penggemukan, sekarang kita masuk ke yang pembibitan. Nah, kalau yang pembibitan yang kita cari adalah yang babinya bisa menghasilkan anak babi banyak dalam setahun. Ya, ini saya kumpulkan literatur nih. Mulai dari tahun 2002 saya kumpulkan literatur sampai 2017 yang terakhir yang saya dapat. Babi di Indonesia itu berapa sih anaknya setahun gitu ya? Kurang lebih kalau kita lihat di sini bisa kita rata-ratakan yang ini yang paling kanan ini 21 ekor lah gitu ya. Rata-rata anak babi di Indonesia ini setahun satu ekor induk menghasilkan 21 ekor anak babi. Gitu ya. Ini udah bagus belum? Di Indonesia mungkin udah bagus karena ini kita lihat merata terus. Tapi kalau kita bandingkan dengan di negara luar bagaimana? Di negara luar, di kampungnya Pak Moritz di sana 30 ekor mungkin setahun. Ya. Satu induk ini dihasilkan satu induk. Artinya beda 10 ekor setahun satu babi. Beda berapa persen ini? 30% bedanya ya. Kita lebih rendah produktivitas babi kita dibanding mereka gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu hanya untuk pengetahuan aja. Kita memelihara dengan cara Indonesia aja udah untung di Indonesia gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa dia 30 ekor setahun. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah pada saat kawin ini kita kawinkan pada saat yang tepat. Artinya yang tepat apa? Pada saat sel telurnya keluar, di situ kita kawinkan gitu ya. Jadi sel telur yang dibuahin itu banyak gitu. Coba kalau yang dibuahin hanya 20, berkurang menjadi 9 ekor dia. Coba kalau ini yang di sel telur yang dikeluarkan dari ovarium itu 30. Dengan jumlah yang sama, dia berkurang. Ini bisa lebih banyak di sini yang disapihnya nanti. Ya. Jadi sangat penting di sini di awalnya berapa? Ini kan 20. Ada teknik tertentu supaya dia bisa meningkat menjadi 25 gitu ya. Bagaimana cara mengurus babi yang mau kawin? Supaya sel telurnya banyak gitu ya. Ada juga kan manusia seperti itu supaya dia hamil. Ada makan ini, makan itu, naiknya dari kiri, dari kanan, segala macam kan kurang lebih seperti itulah di ternak babi juga begitu. Bagaimana caranya supaya telurnya banyak? Oke. Nah, ini ada perbandingan, saya buat perbandingan. Jadi nanti kalau teman-teman punya materi ini bisa membandingkan kenapa ini sini, kenapa ini begini gitu ya. Babi itu bisa menghasilkan kalau Indonesia tadi kan rata-rata satu induk 20 ekor anaknya setahun. Ini nanti kita buat jadi dasar perhitungan. Tapi kalau 15 bagaimana? Kalau 25 bagaimana? Kalau 30 bagaimana? Pengaruhnya ke keuntungan bagaimana? Jadi ini angka ini adalah angka 1 ekor induk ya. PhD dokter dari Paris. Anak babi yang dihasilkan 1 ekor induk 1 tahun. Gitu ya. Jadi itu hitung-hitungannya nanti bisa dilihat. Jadi kalau kita hanya melihara 1 ekor induk dan anaknya 20 ekor, hitungannya kita hitung nanti nih. Pakan induknya berapa? Pakan anak babinya berapa? Pakan anak babinya sebelum dijual berapa? Dikali dengan harga pakan babi dijual, ya berapa hasilnya? Ini nanti bisa dilihat. Jadi jumlah anak babi per tahun ini sangat menentukan. Kalau kita hanya bisa di 20 seperti yang sekarang sudah normal di Indonesia, ya kita sekian lah kita dapat dari 1 ekor induk 1 tahun. Nah, ini contoh desain kandang untuk pembibitan. Ini bisa nggak harus begini ya, bisa bujur sangkar, bisa memanjang, terserah, bisa bentuk L, bisa bentuk T, terserah. Tapi ini desainnya ada kandang beranak, ada kandang bunting, ada kandang pejantan, ada kandang calon pejantan sama calon induk. Gitu ya. Jadi kalau bisnis usaha kita pembibitan gitu ya, jadi harus ada desainnya seperti ini. Ini dijual di online di Tokopedia kalau orang di Indonesia bisa ini di Alibaba dan segala macam online ada. Tapi di kandang seperti ini terpasangnya seperti ini gitu ya, dipasang di kandang. Ukurannya ada nanti gampang. Berapa jam sih? Ya. Nah, ini hitung-hitungannya kalau kita mau melihara 100 ekor babi berapa luas kandang?
Dari sini nanti bisa kita hitung. Dari sini bisa kita hitung berapa ekor babi, oh bobot sekian, berapa ekor ini, kita kalikan dengan ini nih. Ini polos ini maksudnya lantai dia ya. Jadi tidak ada slot-slotnya gitu ya. Jadi ini ukuran untuk 1 ekor babi. Jadi bisa kita hitung. Oke. Nah, ini sedikit mengenai pakan. Kita masuk dulu sedikit mengenai pakan. Kalau pakan ini yang paling umum itu adalah jagung dan dedak padi. Ya, di KDT ini ada semua. Ya. Bungkil kedelai dan tepung ikan di KDT nggak ada. Jadi biasanya orang beli ke konsentrat pabrik. Yang ada bukan tepung ikan, tapi ampas ikan kadang dicampur gitu ya, supaya harganya lebih murah. Karena poin 4 dan 5 ini nggak ada di KDT, ya harus beli dari Deli Serdang dan mungkin juga dari Jawa tepung ikannya. Biasanya orang udah beli konsentrat dari pabrik yang udah jadi gitu ya, dicampur dengan jagung dan dedak. Ya, nah bagian ini bahan yang lain bisa dipakai ya, bukan berarti. Tapi ini yang paling umum, yang saya kasih merah ini yang paling umum dipakai, gitu ya. Terus ini campurannya bagaimana? Nah di sini ada campurannya. Kalau dia induk babi yang lagi bunting, campurannya begini. Yang lagi menyusui begini. Yang lagi penggemukan, yang bobot sedang tanggung-tanggung sekian. Yang mau siap potong sekian campurannya, gitu ya. Dari mana kita tahu campurannya ini? Ada rumusnya. Gitu ya. Rumusnya ini sangat sederhana sebenarnya. Nanti kalau udah baca materinya ini tahu, oh cara menghitungnya seperti ini, gitu ya. Tapi paling tidak minimal ada konsentrat. Kalaupun nggak ada konsentrat berarti tepung ikan yang tadi atau enggak bungkil kedelai ya. Ini konsentrat yang paling banyak di KDT peternak babi itu menggunakan konsentrat. Kita campur dengan jagung dan dedak, baru kita beli premix. Premix itu multivitamin dan mineral gitu ya, dicampur ke sini sekian kilogram per ton gitu ya. Kita campur, barulah kita dapat komposisinya sekian konsentrat, sekian jagung, sekian dedak gitu ya. Jadi sangat sederhana menghitungnya. Ya. Nah, ini yang paling penting yang terakhir. Kebetulan ini Pak Ketua BPODT dari Gajah Toba, terus kita buat seminar mengenai ternak babi, dan ini berkaitan dengan limbah. Ini yang harus dipersiapkan peternak babi gitu ya. Kalau saya punya 1 ekor babi, berapa limbahnya itu harus dihitung, sehingga kita tahu membuat septic tanknya berapa luas, berapa besar gitu ya. Jangan sampai kita punya 100 ekor babi tapi kita buat limbahnya 1 kali 1 kali 1 gitu ya, 1 meter kubik, itu udah salah ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan jumlah ternak babi yang mau kita pelihara. Kalau kita mau melihara 10 ekor ya, ini dikali ini kotoran per hari sekian. Ya, kalau sebulan kita pelihara berapa kotorannya kita udah tahu. Kalau setahun berapa? Ya, contohnya ada hitungannya di sini. Kalau saya mau menggemukkan 100 ekor ternak babi, panennya 5 bulan. Berapa kolam limbah yang harus saya siapkan kalau saya buang nih limbahnya kalau tunggu panen gitu ya. Artinya 100 ekor babi itu yang kita gemukkan itu dikali dia panennya 5 bulan itu 150 hari, dikali limbahnya 5 liter 1 hari atau 5 kilo 1 hari bisa juga ya. 1 hari 1 ekor babi itu limbahnya ya, kotorannya dan pipisnya gitu ya. Artinya kolam pembuangan limbah kita itu harus ada 75 meter kubik gitu ya. Itu kalau mau kita buang pada saat sudah panen. Ya, kalau kita mau buang setiap sekali sebulan kita buang, ini mungkin kita bagi aja, kita bagi 5 ini berapa meter kubik. Ini kalau penggemukan, yang di bawah ini kalau induk beserta anaknya gitu ya. Jadi kita melihara 100 ekor induk beserta anaknya semua kita gemukan. Jadi peternakannya itu gabung, bukan hanya penggemukan, bukan hanya pembibitan, tapi gabungannya. Ya. Ya, kalau kita punya 100 ekor induk beserta anak-anaknya semua, kita kalikan aja. Kita pelihara 180 hari misalnya. Satu induk itu hitungannya satu induk beserta anaknya itu hitungannya limbahnya itu 78 liter 1 hari gitu ya. Jadi harus siap-siap, kita beternak babi ini bukan hanya tempat penjualan dagingnya yang kita cari, ya. Limbahnya juga kemana ini nanti? Karena ini yang membuat kita nanti terusir dari tempat kita. Secara umum di Indonesia peternakan babi itu didemo karena limbah ternak babi, ya. Nggak ada karena sara yang lain, tapi hanya karena limbahnya bau. Jadi kalau ini nggak dipikirkan di awal, siap-siap dalam 5 tahun investasi belum balik kita udah diusir gitu ya. Jadi ini yang penting kita pikirkan kalau mau bisnis ternak babi, terutama saat ini di KDT gitu ya, menjadi super prioritas pariwisata di Indonesia. Ya. Cara mengolah limbahnya bagaimana? Ini praktek di Tawan nih yang sebelah kiri. Jadi begitu mandi disiram pagi-pagi, semua kotoran limbahnya itu disedot dari limbah, langsung disaring ya. Ini menyaring ini ya. Jadi yang basah ke dalam paralon ini, yang kering masuk ke dalam kotak ini, dimasukkan bakteri ke dalam. Ya. Langsung jadi kompos ya. Nah, yang cair ini buat jadi menjadi pupuk cair. Ya, ini kalau langsung kita buat ya. Ada juga ini yang di kanan ini membuat biogas gitu ya. Jadi dia buat biogas. Biogas itu setelah selesai menghasilkan biogas dia, hasil luarannya itu disaring lagi, yang padatnya dibuat menjadi kompos, yang cairnya dibuat menjadi pupuk cair. Dulu kita waktu di IPB
limbah dari sini kita buat pupuk cair di dalam botol aqua gitu ya. Kita buat merek sendiri gitu. Ada pupuk cair. Jadi orang-orang di perkotaan di Bogor beli pupuk cair gitu ya. Pipisnya sapi juga kita buat jadi pupuk cair gitu ya. Yang limbahnya padatannya ini juga jadi kompos gitu ya. Jadi harusnya nggak boleh terbuang gitu ya. Kalau sampai ini terbuang ya siap-siap kita nggak akan panjang usaha beternak babinya. Ya. Ini kalau mau skala besar. Ini skala besar. Sebenarnya di Indonesia ini besar. Di luar memang skala rumah tangganya udah begini 1.000 ekor induk gitu ya. Kalau kita punya 1.000 ekor induk, berapa ton pakan yang harus kita siapkan? Di sini ada 9.000 ton. Kalau ada 9.000 ton, kalau ini di Indonesia kita harus menyiapkan 4.500 ton jagung. Biasanya separuhnya itu jagung. Ya. Artinya kita harus cari lahan di mana kita tanam jagung supaya kita untung gitu ya. Bukan untung, biaya pakannya berkurang gitu ya. Paling tidak ini harus disiapkan. Limbahnya itu 27.000 meter kubik satu tahun. Bisa untuk memupuk 700 hektar lahan. Ya. Contoh lah di Sumatera Utara sekarang lagi ada food estate gitu ya. Kalau ada punya peternakan babi, limbahnya itu sebenarnya nggak harus pusing kita membuangnya. Bagaimana caranya supaya peternakan babi ada dekat food estate itu bisa menggunakan limbah ini, babi ini juga tidak menjadi masalah, bisa juga menjadi sumber mata pencaharian penduduk di sana gitu ya. Jadi tanaman itu dengan peternakan sebenarnya sebaiknya diintegrasikan gitu ya, meskipun tidak dalam jumlah yang besar-besar. Tapi bayangannya seperti ini. Dari 1.000 ekor induk kita butuh 9.000 ton pakan. Ya, kita bisa jual 2.500 ton daging ya, karkas setahun. Kita bisa memproduksi limbah sekitar 27.000 meter kubik. Dan ini bisa memupuk 700 hektar lahan. Ya, itulah yang dipakai untuk menanam jagung, biji-bijian yang lain dan lain-lain. Ya, itu bayangannya. Nah, kalau kita udah seperti tadi 1.000 ekor induk babi, nggak bisa lagi kita pakai kandang seperti desain saya yang di awal, itu untuk peternakan skala menengah ke bawah lah gitu ya, untuk di KDT. Kalau kita udah main 1.000 ekor ternak babi ya, di satu, misalnya nih, kita mau buat pembibitannya aja, nanti anak babinya kita jual ke masyarakat misalnya nih ya, sebagai mitra gitu ya. Kandangnya kita buat yang lebih bagus supaya menjadi percontohan gitu ya, jangan menjadi bahan orang untuk demo gitu ya, karena limbah kita buat sebagus mungkin. Ini bisa kita buat di kawasan Danau Toba dengan 1.300 ekor induk udah bisa kita buat sistemnya close house. Sekarang semua peternakan broiler sudah beralih ke close house. Maksudnya close house itu semuanya dikontrol, lingkungannya, udaranya, baunya, kelembapannya, sehingga tidak terlalu mengganggu ke masyarakat. Gitu ya. Ini desainnya bisa kita buatkan dengan orang yang sudah kerjaannya memang di bidang ini mendesain ini. Ya. Untuk yang berikutnya ini topik mengenai terakhir. Kalau tadi mengenai babinya, sekarang kita ke hasilnya, gitu ya. Kalau kita beternak babi kemana nih? Ini sangat menarik karena di kita ini juga mau daerah tujuan wisata. Saya pernah tulis di Kompasiana begitu Bandara Silangit dibuka, saya itu berharap sebenarnya di Danau Toba itu banyak peternakan babi gitu ya. Penerbangan Singapura ke Siborong-borong juga ada Silangit gitu ya. Jadi produk babi kita bisa ke Singapura. Cuman itu hanya tulisan ya, ide aja gitu. Tapi yang udah kita lakukan apa di Medan? Kalau yang sebelah kiri ini adalah foto festival babi lah, daging babi di Jakarta. Jadi ada membuat festival macam-macam olahan daging babi. Kita di Sumatera Utara udah kita buat 2 kali. Ya. Pertama di Karo, kedua di Medan ya. Jadi Asosiasi Rumah Makan Babi Panggang Karo ya, BPK Medan itu kerjasama dengan Asosiasi Peternak Babi di Sumatera Utara membuat festival babi gitu ya. Jadi peserta di lomba membuat masakan dari daging babi ya. Ini pesertanya dulu sangat ramai ya di Medan ini, yang di Medan, yang di Karo juga sangat ramai gitu ya. Jadi harusnya di Sumatera Utara yang kegiatan seperti ini juga harus dibuat gitu ya. Kita tadinya sudah merancang namanya memanggang babi terbesar di tepi pantai di Nias. Tadinya kita merencanakan kita panggang babi dengan peserta terbanyak di Pulau Nias dengan mendaftarkan ke MURI dulu. Tapi nggak jadi kita kerjakan karena keburu datang virus ASF gitu ya. Ini terkait dengan pengolahan hasil di Kemanakan. Ini babi guling. Kenapa babi kampung kita tidak bisa dibuat menjadi babi guling? Tapi di Bali babi kampungnya itu, babi yang hitam itu bisa dibuat jadi babi guling gitu ya. Ini suatu tantangan juga. Dulu sempat ada yang membuat pelatihan cara membuat babi guling di Bali G gitu ya. Nah, ini harus dikembangkan juga sehingga babi kampung itu tidak lenyap dari kawasan Danau Toba. Kita tetap punya babi lokal yang namanya babi Batak gitu ya. Dibuat menjadi babi guling. Kita buat aja segmentasinya gitu ya supaya semua jenis ternak itu bisa terpelihara dengan baik. Babi hitam itu. Kemudian yang berikut, wisata kuliner ternak babi. Ini saya temukan di Taiwan, waktu saya di Taiwan. Jadi saya itu bisa datang ke tempat pelelangan ternak babi, ya, jalan-jalan nih di satu lokasi yang luas ya. Ada tempat lelang ternak babi. Jadi babi yang di sana itu yang dipotong itu semua orang bisa lihat. Kalau kita kan mana bisa kita lihat babi di rumah potong.
Boro-boro kita lihat ke rumah potong, kita nggak tahu mungkin di mana rumah potong di Medan ini atau di Santar. Kita nggak tahu rumah potongnya di mana. Apakah babi yang dipotong itu babi sehat atau enggak? Juga kita nggak tahu kan. Kita terima bersih aja babi itu udah sehat, makanya sampai ke BPK gitu ya. Kalau di Taiwan kita bisa lihat, datang kita ke pelelangan babi, babi yang dipotong itu semuanya apa namanya ditaksir, dilihat hidup lewat baru bisa dipotong gitu ya, sama pembeli terbuka gitu ya. Ini di satu lokasi. Kemudian di samping rumah potongnya itu ada rumah makan khusus. Rumah makan ini seperti BPK lah, khusus babi di situ, nggak ada di situ ayam. Di sana ada satu lokasi. Sebelahnya lagi ada toko mainan. Kita potong Anak-anak babi. kita main di sana. Ada boneka babi yang warna pink, ada boneka dari kulit, macam-macam. Ya. Benernya. Jadi di satu tempat itu, ya. Ada juga boneka-boneka. Anak saya senang banget main-main di sana. Kemudian di situ ada jenis-jenis babi di sana, babi kampung gitu ya. Coba di sini. Kalau saya sebenarnya di Jawa itu bikin pameran ternak babi, orang walaupun haram sebenarnya, orang senang melihat babi itu gitu ya. Hanya untuk melihat dapat karcis sebenarnya. Itu enggak Nggak pernah dia lihat seumur hidup babi. Di mana babi? Mungkin dibilang haram. Kalau kita buat pameran babi tapi Tolong ambil lagi, Le. Saur. Tolong ambil. Oke, ini babi kampung di Taiwan juga dipeliharanya seperti ini. Tapi rumah makannya, coba kita lihat rumah makannya ini. Ini gaya-gaya Eropa nih. Kalau yang udah pernah ke Eropa, lihat dari gaya dinding rumahnya ini, dia meniru rumah dinding di Eropa, tapi dia menjual daging babi kampung gitu. Ini babinya babi hitam semua ini. Kasih makanannya makanan basah. Ya, produknya seperti apa? Ini produknya bisa jadi oleh-oleh gitu ya. Padahal ini babi kampung loh, bukan babi ras, bukan babi yang super genetik unggul. Babi kampung dia olah khusus, dibuat kemasannya seperti ini sehingga menjadi sangat menarik gitu ya. Jadi di KDT ini bisa dibuat, apalagi kita sudah terlink dengan pariwisata ya. Penerbangan juga dari Jakarta udah ada yang langsung ke KDT gitu ya, ke Tapanuli, ke Humbang Hasunduta ya. Jadi yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah untuk di kawasan Danau Toba ini yang perlu kita ingat sebenarnya, yang mau berminat beternak babi, informasi yang penting pertama adalah suplai babi di Sumatera Utara itu kurang, sangat kurang gitu ya. Suplai babi itu sangat kurang sehingga harga jual sekarang ini sangat tinggi, dan ini tidak akan kembali normal dalam waktu 1 tahun 2 tahun ya. Artinya siapa yang mulai duluan dia yang akan menikmati untungnya gitu ya. Tapi bukan karena sistem piramid seperti di MLM ya, tapi memang siapa yang duluan mempunyai populasi lebih banyak, dia akan bisa mengatur babinya yang paling bagus, paling banyak, paling berkualitas gitu ya. Kemudian sekarang ini juga banyak peternak babi beralih ke ternak yang lain sehingga persaingan berkurang ya. Kemudian permintaan daging babi sudah mulai meningkat di Sumatera Utara. Kemarin kan masih PSBB, sekarang udah mulai pesta ya, pesta pernikahan. Kemarin saya di gedung orang Batak ada menikah, dosen dari Nomensen menikah, udah bisa ngumpul. Artinya daging babi juga udah mulai permintaannya meningkat lagi gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kawasan Danau Toba menjadi super prioritas pembangunan pariwisata nasional ya. Kita harus mensuplai daging babi kalau udah mulai turis internasional datang ya. Kita harus sudah siap-siap gitu ya, karena beternak ini tidak bisa bim salabim sebentar datang gitu ya. Kemudian peluang yang terakhir adalah pembukaan food estate ya. Food estate itu sebenarnya jangan hanya untuk makanan manusia yang dipikirkan, makanan ternak juga perlu. Jagunglah ditanam di sana. Jagung itu menyuplai ayam, bebek, itik, babi, bebek, ayam ini yang menyuplai kebutuhan manusia gitu. Jadi nggak harus yang selalu yang langsung ke manusia yang ditanam di sana. Jagung juga penting. Karena peternak bebek di sana nanti dari mana jagungnya? Harus beli lagi dari Indonesia Sumatera Timur gitu. Jadi food estate itu juga untuk ternak perlu gitu ya. Di NTT gubernurnya memastikan bahwa NTT itu akan membangun pabrik pakan ternak di sana karena mereka nggak mau beli dari Jawa Timur terlalu mahal gitu ya. Sehingga orang beli daging di NTT itu lebih murah ya. Kemudian food estate itu bisa juga menjadi daerah untuk pemasaran kompos atau kompos kita dari peternakan babi ditaruh di sana. Itulah peluangnya. Ancamannya yang paling berbahaya adalah penyakit yang tadi saya ceritakan di awal. Kalau tidak mengerti beternak babi atau hanya tahu sekilas, jangan mulai gitu. Kalau tidak ada yang mendampingi, jangan mulai. Itu artinya sama aja kita mau buang duit gitu. Harus tahu dulu. Kita mau beternak babi di mana? Di sana udah ada wabah penyakit ini belum sebelumnya? Sekitarnya ada bagaimana? Ini harus benar-benar dievaluasi nih. Karena penyakit ini belum ada obatnya, belum ada vaksinnya gitu ya. Begitu kita salah melangkah, habis babi kita nanti semua.
Yang berikutnya adalah karena babi semua udah banyak yang mati kemarin 80%, babi yang sisa ini bukan lagi genetik unggul, sehingga pertumbuhannya lebih lambat dari yang sebelumnya, ya. Dan yang paling penting yang saya ingatkan sebenarnya, karena ini kita di kawasan Danau Toba, limbah ini akan mengancam keberlangsungan investasi. Begitu kita tidak menyiapkan pengolahan limbah di saat membangun kandang, dipastikan kita akan tutup dalam waktu 10 tahun. Biasanya seperti itu, orang akan mendekat, perumahan mendekat, komplain bau, kita harus pindah, gitu ya. Padahal investasi belum balik. Ya, konversi pakan dan liter size ini bisa perlahan-lahan kita naikkan. Apa namanya, meskipun sekarang rendah, itu ancamannya di peternakan babi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang lebih detail nanti bisa diskusi dengan saya, langsung datang ke Nomensen atau lewat WA atau lewat email ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Pak Moritz, sorry udah terlalu lama ini. Ya. Terima kasih banyak ini. Waduh, Bapak Dokter Parsaurensila, ini ilmunya dalam sekali dan luas ya. Kami sangat bersyukur, kita sangat bersyukur sudah dapat sharing yang kalau istilahnya ini daging semua ini, kan gitu. Daging babi ya. Iya, baik. Kita terima kasih kepada Laisaur dan kita akan langsung aja dengan Q&A ya. Tadi kita buka dulu untuk Amang Omri Samosir, mungkin bisa unmute, Amang, bisa dibagikan apa komentar atau pertanyaannya. Baik, silakan. Terima kasih Moritz. Saya pikir tadi saya penanya yang terakhir saja begitu. Jadi pertama ini jadi agak terlalu serius nanti. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih buat Pak Silalahi tadi ini. Terus terang saya harapkan tadi lebih pendek presentasinya supaya teman-teman yang ingin bertanya ini bisa lebih banyak waktu. Ini sudah panjang lebar. Lebih banyak sebenarnya sastra peternakan tadinya itu, ya kan? Tapi ya memang untuk yang belum pernah perlu juga diberitahu sastra peternakannya. Saya peternak babi, Pak. Saya peternak babi, ya. Jadi saya peternak babi itu di Sidikalang pernah, kemudian di Saribudolo. Nah, yang saya ingin beberapa komentar ini ya, bahwa yang diutarakan tadi ini masalah keekonomian babi ini yang harganya tinggi ini sekarang ini menurut saya sih sangat sangat temporer lah sifatnya ya. Untuk masa katakan 1-2 tahun ini. Yang menjadi masalah itu adalah di dalam jangka panjangnya ini, kalau dilihat dalam 20 tahun terakhir ini, bila sistem peternakan yang sekarang ini tidak dirubah, maka peternak babi itu susah untuk untung. Karena praktis, khususnya yang di KDT ini hampir berbanding lurus dengan harga konsentrat, harga jagung begitu. Jadi marginnya itu sangat tipis, Kemudian teknologi babi juga, peternakan babi yang juga sudah diterangkan dari tadi ini, teknologi peternakan sekarang ini tidak berubah selama 60 tahun terakhir. Jadi 60 tahun terakhir, dari tahun 60 ini beternak babi itu ya begitulah begitu. Saya sebenarnya sangat kecewa melihat dunia peternakan sekarang ini sama saja dengan peternakan ayam, sama juga begitu. Mulai dari tahun 60 sampai sekarang ini tidak berubah. Hasil yang dirasakan itu ada 2 hal, ya kan? Satu, karena pakannya itu disuplai oleh industri, akhirnya untungnya semuanya oleh industri, ya kan? Sisanya itu baru dinikmati oleh peternak sendiri.
Dan itu hanya marginnya sangat tipis. Hal yang sama ini terjadi di ayam, begitu. Banyak orang tidak bisa panen ayam karena harga pakannya, ya kan, food ratio-nya itu kan hanya akan segitu saja. Ayam, bayangkan ayam yang sudah bisa 1,4 juga masih rugi, begitu. Apalagi babi, ya kan? Dalam keadaan normal itu harga babi itu selama saya beternak babi itu jarang yang di atas 20.000 timbang hidup, begitu kan? Jadi ini yang menjadi masalah apa namanya, teknologi peternakan babi. Yang kedua, teknologi ini menghasilkan kualitas babi yang jelek. Kualitas babi dengan sistem industri yang sekarang ini, di mana babinya itu dikerangkeng, penuh dengan penyakit, disuplai dengan vaksinasi, dikasih obat antibiotik yang banyak, dikasih hormon yang banyak, akhirnya kualitasnya ini jelek. Saya sudah 20 tahun tidak makan ayam broiler. Kenapa? Karena daging itu daging ayam gila. Itu ayamnya sudah gila. Itu dikasih obat penenang karena tidak bisa bergerak. Sama halnya dengan babi sekarang. Itu daging babi gila, cara beternaknya begitu. Gitu. Ya. Jadi mestinya kalian para ahli ini sekarang sudah mulai mengembangkan dengan benar, ya kan? Apa yang dinamakan free range, ya. Free range chicken sudah ada, free range untuk babi sudah ada. Itu yang mestinya menurut saya itu dimasyarakatkan. Bagaimana caranya sih untuk free range? Jadi babi ini tidak dikandangkan lagi. Ada kandang yang terbuka, yang tidak berseliweran, tentu perlu real estate yang lebih besar, tentu perlu pengolahan limbah yang lebih spesifik, gitu dah. Karena kotorannya tidak bisa dengan gampang dikumpulkan segala macam. Tapi ya itulah tantangannya. Abang, boleh interupsi, bisa dipersingkat, Abang ya? Ya itu. Jadi hal yang dua itu yang saya kira penting dilihat. Mengenai limbah, ini yang terakhir, mengenai limbah kotoran babi itu, jangan pernah mengharapkan bahwa limbah kotoran babi itu bisa dipakai secara efektif menjadi pupuk, karena itu pupuk dari kotoran babi itu merupakan pupuk yang paling rendah mutunya dibandingkan dengan sapi atau ayam atau lain. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, Bang. Bisa langsung ditanggapi singkat, Faisal. Oke, ini udah nyambung. Iya, ya. Ini dari yang pertama dari mengenai teknologi. Praktis, ya. Ya, mengenai Pak Omri tadi ya. Ya, yang pertama mengenai teknologi, Pak. Memang saya sangat miris lah ya. Makanya tadi di awal-awal presentasi saya itu, peternak itu 95% itu nggak pernah pelatihan, nggak pernah belajar beternak babi. Jadi kalau tadi Pak Omri bilang 60 tahun begitu aja, ya memang benar, memang begitu aja Pak. Gitu. Jadi susah, ya memang susah gitu ya. 95% lebih nggak pernah belajar beternak babi, tapi bisa beternak babi gitu ya. Makanya tadi ada slide yang saya tunjukkan penelitian dari tahun 2000 ke 2017, produksi babinya ya segitu-gitu aja gitu ya. Jadi saya sebenarnya ya, saya masih masih muda lah ya. Jadi saya masih bercita-cita sebenarnya. Kebetulan penelitian saya itu menggunakan teknologi kawin suntik gitu ya. Kami itu di Prancis, sperma babi yang umurnya 21 tahun bisa kita simpan gitu ya. Udah bisa di sana disimpan. Saya tidak berpikir menerapkan seperti itu di KDT gitu. Di KDT ini adalah meningkatkan orang yang menggunakan kawin suntik aja itu susah gitu ya. Pernah kita membantu masyarakat melakukan pelatihan kawin suntik ke BPTU, APTC Borong-Borong gitu ya. Ya, bisa dibilang ya tidak memuaskan juga hasilnya, hasil dari sana tidak diterapkan juga gitu ya. Bagaimana kita mengadopsi teknologi tinggi yang lain juga kalau memang kita nggak mau menggunakan teknologi itu gitu. Kita udah kenalkan gitu ya. Masyarakat ini memang harus diulang-ulangin mungkin ya. Ya Pak, namanya dari kampus mungkin juga dari Gajah Toba, dari perkumpulan yang lain supaya teknologi itu diperbaiki. Supaya kualitas babi itu juga berubah. Jadi seperti daging yang tadi itu, kita belum membedakan harga yang babi berlemak dan tidak berlemak di Sumatera Utara ini. Semuanya daging babi harganya sekian gitu ya. Sehingga tidak ada gunanya kita beternak dengan baik karena harga babi kita juga sama dengan babi yang jelek gitu ya. Jadi orang nggak mau inovasi gitu ya.
udah jelas beda lemaknya, janganlah dulu lemaknya, beda kualitasnya gitu ya. Dari segi ototnya mungkin Pak Omri tadi bisa membedakan mana babi potong, mana yang dikasih babi potong dengan pakan basah dan pakan kering dengan protein yang tertentu, udah tahu mana yang berkualitas dan tidak. Tapi pada saat dijual rata-rata tidak berbeda harganya gitu ya. Jadi itu yang orang tidak mau mengadopsi teknologi gitu ya ke peternakan babi. Di samping tadi memang pengetahuannya nggak banyak mengenai ilmu ternak babi ini gitu ya, nggak ada yang ngajarin lah mungkin ya. Ada juga terbatas gitu. Ada pengusaha besar di kita ini yang nggak mungkin dia bagi ilmunya ke orang luar, karena itu mempunyai senjata yang sama, nanti mereka berperang di lapangan agak susah lah gitu ya. Sehingga untuk masyarakat awam agak susah mengimprovisasi di kandangnya gitu ya. Kalau mengenai tadi mengintroduksi organic farming, mungkin masih susah ya kalau di KDT ya. Tingkat kehilangan ternak itu masih tinggi gitu ya. Baik hilang karena dicuri atau hilang karena kabur ternaknya gitu ya. Masih susah organic farming ini dikerjakan. Apalagi tadi Pak Omri bilang harga babi itu 20.000 gitu ya. Saya 2017 baru mulai aktif ke Sumatera Utara, harga babi di saat itu mulai dari harga 25.000 yang saya tahu babi peternak rakyat, dan 33.000 itu babi PT lah namanya kalau di Sumatera Utara ini. Jadi sebenarnya harganya udah lumayan naik gitu. Tapi selalu aja babi peternak rakyat ini harganya selalu di bawah. Itu yang perlu memang ditingkatkan dulu. Kalau orang udah mau membayar mahal, organic farming juga tidak mustahil lagi gitu ya. Di negara-negara maju organic farmingnya jalan ya karena orang mau membeli babi yang sehat lebih mahal gitu ya. Makanya tadi Pak Omri bilang nggak mau makan ayam ini ayam itu, nah itu pilihan ya Pak ya. Kalau saya sebenarnya lebih memilih makan ayam broiler daripada makan ayam kampung gitu. Ayam broiler jelas makanannya apa, ayam kampung nggak jelas makanannya apa. Menurut saya pendapat pribadi ya, saya lebih suka yang diternakkan daripada yang tidak diternakkan gitu. Memakan maksudnya ayam yang diternakkan daripada ayam yang tidak diternakkan gitu. Karena ayam yang diternakkan jelas makanannya apa, kalau nggak diternakkan nggak jelas. Itu saya pribadi begitu memilih cara memilih makanan apa saya makan ini atau tidak gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya ini saya akan coba banyak pertanyaan ini. Saya coba ringkas jadi beberapa poin yang sama ya. Mungkin 2 pertanyaan pertama ini mengenai mengenai virus. Bisa tolong mulai Saur. Jadi bagaimana pengaruhnya ke supply, dan tadi sudah saya jelaskan juga, tapi mengenai vaksin dan soal menular itu memang tidak akan menular ke manusia ya. Jadi lebih kepada bagaimana caranya menyikapi sebagai yang ingin memulai atau sudah berbisnis dengan vaksin dengan virus ini. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, ada juga pertanyaan-pertanyaan mengenai jika info selanjutnya, apakah misalnya follow up dari Kopi Awan ini, selain tentunya dengan langsung ke Saur, apakah ada mungkin grup WhatsApp atau asosiasi tadi menarik juga yang bisa kita bisa join gitu untuk mendapatkan informasi atau punya komunitas. Mungkin 2 itu dulu, silakan. Oke, kalau yang pertama tadi mengenai vaksin. Saat ini vaksin ternak babi ini udah diuji coba di Cina, di Vietnam gitu ya. Tapi belum ada, semuanya masih skala laboratorium gitu. Belum ada dikomersialkan. Ya. Jadi belum ada vaksin yang pasti gitu ya. Semuanya masih dalam tahap uji coba lah gitu. Belum ada yang benar-benar yakin imunitasnya meningkat setelah divaksin gitu ya. Jadi masih jauh lah. Kita nggak tahu apakah tahun depan sudah ada. Kita juga belum tahu. Jadi mungkin seperti COVID juga ada fase 1, fase 2, fase 3 begitu ya prosesnya ya. Tapi barangnya sudah diuji coba di Cina terutama ya, yang banyak di Vietnam juga lagi diuji coba. Hasilnya kapan kita belum tahu. Nah, selama tidak ada vaksin ini kita harus bagaimana gitu ya. Kan kita nggak mungkin berhenti gitu ya. Peternak babi, banyak yang peternak babi sekarang memang depresi gitu ya. Bukan depresi lah. Udah malas beternak babi karena belum ada obat dan vaksin ini gitu ya. Tapi di lain pihak kebutuhan ini masih tetap ada, nggak mungkin nggak mungkin nggak ada ternak babi gitu ya, karena permintaannya selalu ada gitu ya. Jadi dalam waktu beberapa bulan terakhir ini ada sampai mengimpor babi hidup itu mulai dari Kalimantan dibawa ke Sumatera Utara supaya tetap ada ternak babi. Masalah penyakit mereka menghadapinya dengan biosecurity. Yang dimaksud dengan biosecurity itu adalah mulai dari beternaknya dengan rapi lah ya, bersih, terjamin, itu harus sesi khusus, itu udah mengenai teknis ya, tapi namanya biosecurity lah. Kita melindungi seperti di prokes itu kan, jaga jarak,
pakai masker dan segala macam, itu di manusia. Di ternak babi juga begitu, jangan terima orang sembarangan ke kandang, jangan berkunjung ke peternakan orang lain yang sedang ada wabah, misalkan seperti itu. Kasih makan babinya secukupnya, jangan sampai babinya kekurangan makan sehingga imunitasnya kurang, bisa kena penyakit gitu ya. Kurang lebih menghadapi situasi tidak ada vaksinasi saat ini, kita memperketat peternakan kita dari peluang-peluang terkontaminasi dari peternakan yang lain. Kurang lebih seperti itu untuk yang pertanyaan pertama, Pak Muris. Kalau yang kedua itu mengenai follow up, sebenarnya saya pribadi mau dikontak gitu ya, untuk diskusi ringan gitu maksud saya ya. Kalau diskusi yang berat-berat harus ada kita sesi khususnya lagi, bertemu di mana dengan Kael kalau nggak pakai colokannya taruh tuh Kael di sini, Kael kamu cabut doang Kael. Colokannya taruh. Ya. Mohon unmute ya. Ya, jadi kita di Sumatera Utara ada namanya Asosiasi Peternak Babi Sumatera Utara, ya. Ada juga Asosiasi Rumah Makan Babi Panggang Karo BPK, gitu ya. Ketuanya, ketua pembinanya dan ketua di SPB itu satu orang, ya. Bisa kita diskusi. Saya juga punya blog namanya Ilmu Ternak Babi, ya, di WordPress. Ada juga kita punya grup di Facebook namanya Ilmu Ternak Babi Sumatera Utara. Saya moderatornya di sana gitu. Itu yang untuk lewat media sosial. Kalau mau ketemu langsung juga tidak masalah, bisa datang ke Medan, ketemu saya di Nomensen, bisa juga lewat WA, bisa kirim juga lewat email apa kalau ada yang ditanya gitu ya. Kalaupun saya tidak bisa tanya, saya bisa linkkan ke teman-teman saya dari industri, maksudnya dari pabrik pakan, dari pabrik obat gitu ya, dari pabrik vitamin dan mineral, dari pabrik-pabrik desinfektan dan segala macam. Bisa saya linkkan dengan mereka kalau misalkan itu sudah sangat teknis dan mendetail gitu ya. Boleh nanti saya kasih kontaknya gitu ya. Mungkin juga saat ini beberapa teman saya dari industri peternakan ada juga yang ikut webinar ini ya. Saya nggak bisa lihat siapa yang ikut ya, tapi saya kirim undangannya supaya mereka melihat apa kira-kira yang menjadi konsen kita untuk membangun peternakan babi untuk kemajuan masyarakat di kawasan Danau Toba. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Moritz. Baik. Kemudian tadi ada juga pertanyaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk follow up dari Kopi Awan ini sudah terus kita tampilkan di sini slide kontak dari Laisaur. Jadi silakan langsung dengan beliau juga nanti kita juga akan melihat apakah mungkin akan ada sesi Kopi Awan berikutnya untuk menindaklanjuti ini, mungkin lebih fokus ke topik-topik yang tertentu, misalkan soal limbah atau bagaimana dengan pakar-pakar lainnya. Nah, itu juga nanti akan jadi masukan bagi Gajah Toba. Baik, pertanyaan yang lain yang kita lihat ada yang juga muncul adalah bagaimana mengenai soal sperma dan mendapatkan indukan yang berkualitas ini. Laisar, silakan. Oke, jadi sebenarnya saya ada pekerjaan, cuma saya tidak sebut pekerjaannya dengan siapa, di Indonesia Timur, ya, nggak saya sebut provinsinya. Kita itu membeli sperma dari Jawa Tengah, ya, dari Jawa lah, dari Jawa kita kirim ke Indonesia Timur. Tujuannya seperti tadi yang saya sebut skemanya di atas. Jadi sperma yang berkualitas baik ini sperma ini adalah sperma turunan pertama dari sperma babi yang dibeli dari Amerika. Jadi peternak babi di Jawa beli dari Amerika sperma, dikawinkan ke babi betinanya, dan lahir anaknya. Yang jantan ini dipelihara semua menghasilkan sperma lagi. Nah, sperma yang turunan pertama inilah yang dijual ke peternak lain, ya. Bisa ada yang dijual juga sampai ke Sulawesi, ya. Bisa juga sebenarnya ke kita di Sumatera Utara ini. Sebenarnya peternak babinya udah tingkat tinggi sebenarnya. Cuman ya kan perusahaan besar itu kan nggak mungkin dia membagikan genetik unggulnya dia begitu saja ke masyarakat gitu ya. Nanti di pasaran jadi seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya nih kita di Sumatera Utara ini kita ada perusahaan besar yang mau bantu, misalkan dengan genetik bisa kita kerjasama begitu juga. Tapi kalaupun tidak ada, kita sendiri yang mengontak teman-teman kita yang ada di Jawa, bisa juga di Sulawesi, bisa juga kita. Ada juga kita punya asosiasi peternak babi seluruh Indonesia gitu ya. Jadi di mana genetik yang unggul ada, kita mau jenis babi apa aja, misalnya ada breed apa, dari tadi ada 6 saya tunjukkan, 5. Kita tinggal pilih, kita mau breed yang apa dulu mau kita beli. Ada orangnya, ada sumbernya, bisa kita kontak gitu ya. Ya bisa juga mereka datang langsung mengawinkan ke babi kita gitu. Cuman kan biayanya lebih besar gitu ya. Tapi sumbernya ada, genetiknya ada. Di Indonesia ini ada, tersedia gitu ya. Baik yang beku maupun yang segar. Maksudnya sperma yang udah disimpan di nitrogen juga ada. Sperma yang fresh juga ada. Ya.
Jadi bisa kita dapatkan. Kalau yang fresh harganya satu dosis itu 400.000, 500.000 lah. Jadi satu dosis sperma yang mau disuntikkan ke babi betina itu 500.000. Paling tidak kita harus suntikkan 2 kali supaya lebih pasti ya. Kalau udah profesional mungkin sekali aja bisa pasti gitu ya. Bisa kita suntikkan ke betina babi kita yang ada, maupun sekarang nih kita punya babi yang jelek gitu ya. Ya udah kita datangkan sperma dari daerah lain gitu ya. Kita IB, anaknya nanti akan 50% lebih bagus lagi. Generasi berikutnya kita beli lagi sperma yang lain lagi, kita upgrade lagi. Sumbernya ada. Bisa saya bantu kalau ada yang berminat, bisa saya linkkan ke orang yang mempunyai genetik babi unggul di Indonesia ini. Mungkin gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya juga ada beberapa yang mirip ini, yaitu mengenai vaksin dan obat-obatan, vitamin dan sebagainya. Bagaimana mendapatkannya ini, Lesaur? Silakan. Oke, sebenarnya nggak tahu Pak Deden, ada dari Kargil, ada dari dari Sirat, Ceo Jedang dari perusahaan Korea juga ada sebenarnya ya. Saya undang untuk ikut acara ini. Sebenarnya saya kontaknya ada, untuk mendapatkan itu mudah gitu. Dulu saya pernah membina peternakan babi di Kabupaten Samosir gitu ya. Ada 3 kelompok tani. Jadi mereka itu langsung saya belikan premixnya untuk babi itu sampai dipanen saya sediakan. Komposisinya pakannya saya sediakan. Artinya saya sediakan, maksudnya hitungkan jumlahnya berapa, penjualnya siapa, harganya berapa, sudah saya hitungkan, baru saya berikan mereka kontak masing-masing. Mereka bisa kontak. Kan perusahaan peternakan ini cabangnya di mana-mana, ada salesnya bisa sampai ke daerah gitu. Kalau penjualannya sedikit mungkin nggak mau, harus peternak itu berkelompok lah gitu ya. Misalnya satu kelompok itu punya 50 ekor ternak babi, kalau dikumpulin, nah itu bisa sekali ngirim ke mereka gitu. Tapi sumbernya ada, jelas di Medan ini banyak gitu ya, di Medan banyak gitu ya. Bisa nanti saya kenalkan kalau ada yang butuh mengenai supplier, mengenai multivitamin ya, premix segala macam obat-obatan, bisa nanti chatting ke WA saya. Nanti saya kasih nomor WA orang yang dibutuhkan gitu. Itu Pak Moritz. Baik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ini mengenai, ada juga bagaimana mengenai tata niaga atau tata kelola regulasi tentang ternak babi ini mungkin dari skala nasional, bahkan masuk juga nanti ke Sumatera Utara dan di kawasan Danau Toba. Kira-kira seperti apa analisis dari Lesaur? Jadi begini, kalau dari segi kebijakan pusat ya, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan dan Toba, kalau nggak salah ya. Mungkin Humbang Hasundutan itu menjadi kawasan pengembangan peternakan babi. Itu udah ada SK menterinya, gitu ya. SK Menteri Pertanian, gitu ya. Jadi Menteri Pertanian ini membuat daerah-daerah di mana pusat pengembangan hewan tertentu. Nah, Sumatera Utara itu kalau ternak babi, kita bicara ternak babi itu di Humbang Hasundutan, ya. Karena di sana itu adalah Balai Penelitian Ternak Unggul, gitu ya. Dan itu udah SK-nya dari pusat. Yang kedua yang menguntungkan lagi, di Tapanuli Utara itu, di Sinur itu sudah ada balai peternakan babi. Saat ini memang kosong, ya, karena kemarin kena virus juga ya, mati semua babinya. Saat ini memang kosong. Tetapi saya dengar dari kementerian, dari pusat, bahwa kandang itu akan diisi babi yang didatangkan dari Denmark. Gitu ya. Mudah-mudahan benar, gitu ya. Akan didatangkan babi bibit unggul yang hidup dibawa dari Denmark sana, jantan dan betina. Artinya pemerintah pusat sudah mulai memberikan perhatian untuk ternak babi. Selama ini kan kita selalu bilang, aduh anak babi dianaktirikan gitu ya. Rupanya tidak. Mudah-mudahan tahun ini, tahun anggaran tahun ini katanya, BPTU si borong-borong itu akan mempersiapkan kandang itu. Sehingga tahun depan sudah bisa mereka menjual anak babi yang dibeli dari Denmark ini, nanti akan bisa diedarkan ke masyarakat. Kita berharap itu benar terjadi gitu ya. Dan kita pantau lah gitu. BPTU si borong-borong ini benar nggak mengerjakan ini ya. Babinya dikemanakan ini? Ke masyarakat kah atau bagaimana gitu ya. Jangan sampai nanti kita nggak dapat gitu. Kita hanya cium baunya gitu ya. Dan ini juga sebenarnya saya lagi tertarik mengenai teknologi tadi disampaikan. Teknologi IB itu di negara-negara lain udah mulai dari tahun 80-an udah maju gitu ya. Kita ini 2020 kawin suntik itu masih susah di peternakan rakyat gitu ya. Kita harus sewa-sewa pejantan gitu ya. Itu salah satu yang bikin kita tidak kompetitif gitu ya. Jadi kita harus berusaha menguasai teknologi kawin suntik ini. Artinya bagaimana? Kita tidak perlu lagi memelihara pejantan. Coba kita punya 10 betina nggak punya pejantan gitu ya, atau nggak harus punya 2 pejantan, 1 aja hanya untuk merangsang si betina supaya birahi gitu ya. Kita udah menghemat biaya pakan si pejantan, kita nggak perlu pelihara pejantan banyak-banyak, kita udah menghemat biaya pakan gitu ya. Jadi kita kawin suntik aja gitu. Kita juga bisa melayani masyarakat yang nggak mau ngawin-ngawinin babi kawin alami gitu ya.
Itu bisa gitu ya. Mudah-mudahan BPTU Siborong-Borong juga nanti melayani kawin suntik babi gitu ya. Secara resmi mereka memproduksi sperma bagus ya. Babi yang mau mereka beli ini udah babi unggut tuh. Tadi di presentasi saya slide keberapa itu babi dari Denmark itu reproduksinya paling tinggi di dunia, bisa 30 ekor setahun gitu ya. Jangan kita berharap 30 ekor, 25 aja gitu kita dapat dari satu ekor induk babi. Nah, itu udah untung itu gitu ya. Pasti untung ya. Ini itu aja. Jadi untuk sperma ini mudah-mudahan bisa kita kebijakan ini udah mendukung satu dari kawasan pengembangan peternakan babi di Tapanuli Utara atau Humbangan Sundudan kalau tidak salah. Kita punya BPTU HPT Siborong-Borong ya. Kemudian sekarang ada BOPDT itu menjadi kawasan pariwisata. Artinya lubang pemasarannya juga jadi bertambah gitu ya. Mungkin karena saat ini karena pandemi aja tidak ada yang tahu gitu ya. Mungkin itu aja. Baik. Iya, ini kalau saya perhatikan tadi ada juga beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab di slide-nya Saur ya, Pak Saur. Oh ya, untuk catatan nanti kita record video ini dan nanti setelah diedit kita akan upload ke YouTube. Nanti akan tersedia di websitenya Gajah Toba juga dengan slide-nya Pak Saur ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah di slide itu kita bisa kita skip ya. Baik. Kemudian ini ada dari Bapak maaf ini tadi namanya Bapak Suhud Simamora. Ini ada ingin bertanya, bisa open mic Pak. Ini dari Siborong-Borong ya. Ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Saud. Gimana kabar Pak? Sehat? Ahoy. Ahoy, ahoy, ahoy. Ahoy. Saya sangat gembira. Sudah lama kita tidak bertemu. Oh iya Pak, betul Pak. Melalui Zoom. Iya Pak. Ya, salam dari Ibu Asnal. Terima kasih Pak, salam balik. Ya. Sebenarnya tidak pertanyaan. Tolong diintensifkan mengenai penyuluhan-penyuluhan di dalam kelompok ternak supaya efisien dan praktis dan membina mereka, maksud saya. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong didekatkan industri pakan ternak kepada kelompok-kelompok yang ada di lingkaran Danau Toba. Kira-kira itu hanya saran aja dari saya. Saya sangat gembira. Artinya ada yang memikirkan ternak yang haram ini. Ya. Terus mengenai penyakit tadi, ada bilang saya di Pekanbaru. Putus ya. Ya. Waktu ada penyakit di Sumatera Utara, saya sarankan peternak yang ada di Pekanbaru isolasi di daerah tengah-tengah kelapa sawit gitu. Jadi ada protek gitu. Ternyata ini selamat dan ternak dari Pekanbaru mensuplai kebutuhan yang ada di Tarutung. Dan itu saya dapatkan laporan dari peternaknya sendiri bahwa permintaan dari Tarutung mengenai ternak potong yang siap potong begitu sangat disukai di daerah Tarutung. Nah, itu menyelamatkan salah satu maksud saya, sama dengan manusia, artinya diisolasi dari wabah penyakit yang terutama virus itu. Hanya itu, selamat bagi. Baik, terima kasih Pak Simamora. Silakan ditanggapi singkat. Baik. So. Saur.
Di-unmute dulu. Iya, ini apakah mungkin live tanpa sengaja? Kita akan tunggu kembali sebentar. Kemudian juga saya undang Bapak Deden Raldos untuk bisa share ya, memberikan tanggapan dan pengalamannya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, mungkin senior-senior, ada beberapa senior-senior di sini di lapangan yang sudah cukup paham kali lah tentang ilmu babi ini, termasuk Dr. Persoran ada di sini. Saya lihat juga Pak Nomet, Anometa Sembiring, dan beberapa yang lain. Terkait dengan kopi awan, ya mudah-mudahan saya bisa nanti sewaktu-waktu bisa berbagi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Deden Margasun Matupang. Kebetulan saya bekerja di Kargil sekarang, bertanggung jawab untuk distribusi dan pendampingan ternak untuk PT Kargil Indonesia untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan. Jadi kita bisa berbagi, berdiskusi. Nanti mungkin di kopi awan kalau memang ada kesempatan saya bersedia nanti memberikan keilmuan lah, pengetahuan tentang khususnya tentang nutrisi untuk babi, karena kebetulan saya bertanggung jawab untuk babi, supaya kita juga tidak langsung cepat mengambil memandang bahwa kondisi yang sekarang ini diakibatkan oleh industri peternakan atau industri pakan yang tidak fair memberikan harga atau apa. Cuma dari pemaparan Dr. Saur tadi, ada beberapa hal yang coba saya tambahi. Yang pertama kan terkait di Sumatera Utara, terutama 3-4 tahun ini, telah terjadi 3 gelombang kasus ASF. Ya, gelombang pertama itu yang di akhir 2019 sampai di pertengahan 2020. Itu jelas kita semua hampir babak belur. Yang kedua, ini sebenarnya terjadi ini sebenarnya di akhir 2020 sampai di akhir 2020 ada gelombang kedua. Gelombang kedua ini berasal dari mana? Banyak peternak Sumatera Utara itu mensuplai atau membeli ternak babi itu dari Lampung. Dan 80% ternak dari Lampung ini juga habis. Saya punya dampingan peternak-peternak yang langsung membeli dari Lampung itu habis. Yang jelas-jelas dari Lampung itu awalnya itu sebenarnya free virus itu, bebas virus itu. Yang ketiga ini yang baru-baru ini kurang lebih 2 atau 3 bulan ya, 2-3 bulan dia ini. Itu gelombang ketiganya kita peternak-peternak Sumatera itu membeli ternak dari Pontianak. Ya, ada beberapa peternak dan itu juga kena. Ini menunjukkan bahwa kenyataannya di lapangan itu, kalaupun kita tetap pelihara babi yang bebas virus, terutama dari luar itu, potensi untuk terjangkit atau mewabahnya itu masih kuat. Makanya di beberapa peternak itu masih menahan untuk membeli atau memelihara ular. Tapi untuk beberapa peternak di wilayah Sumatera itu sudah ada mulai restocking, tapi tidak dalam volume yang besar. Nah, restocking ini sebenarnya atau pemeliharaan ulang ini sebenarnya yang perlu ditekankan di sini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, coba dengan gaya baru atau kenormalan baru gitu. Kita nggak bisa lagi cara memelihara atau cara melihat babi sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Pandemi dalam artian di sini pandemi ASF ini ya. Ya, kita harus melakukan pendekatan baru juga. Baik pendekatan biosecurity maupun pendekatan nutrisi. Nah, sampai kepada pendekatan pasca panen. Tadi Pak Saur sebenarnya, Dr. Saur sebenarnya sudah menyinggung itu. Kita nggak bisa lagi bekerja sendiri. Cara beternak yang selama ini cukup cukup barbar, di mana-mana kita beternak, di mana-mana kita bisa jual, di mana-mana kita bisa memberikan makan, ini yang harus kita rubah. Kalau mau ingin cara beternak kita harus diperbaiki. Makanya Kargil terutama ya, Kargil itu sebenarnya konsisten dalam hal pemberian edukasi ataupun seperti yang mungkin tadi saya sepintas mendengar penjelasan pertanyaan dari Pak Ori ya, Ori tadi, Ori Samosir, bahwa
Omri ya tadi bahwa 60 tahun ini katanya tidak ada teknologi terbarukan sebenarnya di ilmu ternak babi. Kalau aku bilang itu tetap ada. Cuma mungkin akses kita untuk mendapat itu tidak tersentuh. Karena apa? Boleh dipersingkat ya, Pak? Ya, artinya seperti Ya. itu. Artinya penjelasan ini sebenarnya di Kopi Awan ini maunya karena ini singkat, maunya kita buat bertermin. Mungkin dari Pak Parsauri ini mungkin ada nanti dari teknisnya, mungkin ada dokter hewan Pak Nometa sendiri yang bisa menjelaskan dari segi teknis, karena Pak Nometa ini juga termasuk yang detail terhadap hal-hal yang sifatnya teknis gitu loh. Nah, mungkin dari segi nutrisi mungkin aku di Kopi Awan ini bisa memberikan tentang ilmu nutrisi, termasuk terhadap pemberian premix vitamin. Tidak semua premix yang tepat untuk babi. Tidak semua vitamin tepat untuk babi. Jadi kalau ada tadi pertanyaan tadi itu saya dibilang bisa nggak vitamin atau premix untuk sapi dimasukkan ke babi, belum tentu tepat gitu, karena sasarannya sudah berbeda. Mungkin itu yang bisa saya berbagi, Bang Moderator, yang untuk berbagi. Mudah-mudahan di Kopi Awan ini kita bisa bertemu dan berbagi pengetahuan di Kopi Awan. Terima kasih.